Kamu pernah nggak bertanya dalam hatimu, bertanya kepada Tuhan, atau bertanya kepada siapapun, kepada orang tuamu? Kamu pernah nggak bertanya, mengapa ya Tuhan menciptakan aku? Mengapa Tuhan membuat manusia ada? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Jika kamu anak muda dan mengaku Kristen, kamu harus dengar pesan Elia Myron ini. Karena menjadi pengikut Yesus bukan sekedar label. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kemurahan-Mu. Engkau telah membawa kami untuk tiba pada saat ini. Terima kasih untuk bimbingan-Mu dan terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang berkenan di pemandangan-Mu hingga saat ini kami dapat berkumpul bersekutu bersama. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu Engkau menyucikan dan mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat dilayakkan untuk menerima hal-hal yang baik yang daripada-Mu. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang mengingat kami, dan Engkau yang selalu membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpuji dan termulialah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa yang kekal mengutus Engkau dari Roh yang kudus, yang kepadanya kemuliaan, hormat, dan trisakti. Amin. Ya, shalom. Oke, karena ini adalah ibadah Yud, hari ini kita akan belajar sesuatu yang perlu saya pikir untuk anak-anak muda tahu tentang hal yang paling dasar bagi kita tentang menjadi seorang Kristen. Kalian tahu nggak sih kenapa kalian menjadi Kristen? Kalian paham nggak kenapa kalian menjadi seorang pengikut Yesus? Apakah kalian tahu mengapa kalian harus ikut Yesus? Ada yang tahu mengapa kamu ikut Yesus? Ada nggak yang tahu? Aku ikut Yesus selain daripada mungkin karena kalian ikut orang tua, atau mungkin ikut dengan siapapun itu. Terlepas dari itu semua, apakah kita menyadari mengapa kita menjadi seorang Kristen? Di tengah banyaknya agama, di tengah banyaknya kepercayaan, di tengah banyaknya sistem, di tengah banyaknya ajaran, di tengah banyaknya tawaran, mengapa kamu perlu percaya kepada Yesus? Kamu pernah nggak tanya dalam hatimu, mengapa aku jadi Kristen? Kalau belum pernah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu mengapa sih manusia itu harus menjadi Kristen? Mengapa kita tidak boleh tidak menjadi Kristen? Dan mengapa harus menjadi Kristen? Keharusan menjadi Kristen itu bukan karena dipaksakan, tapi keharusan menjadi seorang Kristen karena kita menyadari sesuatu. Apa yang harus kita sadari, kita akan pelajari pada hari ini. Nah, kamu pernah nggak bertanya dalam hatimu, bertanya kepada Tuhan, atau bertanya kepada siapapun, kepada orang tuamu? Kamu pernah nggak bertanya, mengapa ya Tuhan menciptakan aku? Mengapa Tuhan membuat manusia ada? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pernah nggak kalian bertanya begitu? Mungkin dengan guru sekolah minggu, atau dengan orang tua, atau dengan apapun. Pernah nggak kalian tanya, mengapa ya Tuhan menciptakan manusia? Tuhan itu kan besar, Tuhan itu kan agung, mulia, besar, perkasa. Tapi mengapa sih dia menciptakan manusia? Apa tujuannya dia menciptakan manusia? Mengapa dia mau menciptakan manusia? Mengapa kamu ada? Mengapa kamu dilahirkan? Pernah nggak kita bertanya dalam hati seperti itu? Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan, mengapa manusia diciptakan Allah? Karena Allah adalah kasih. Maka tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya satu. Untuk membagikan kasihnya. Buktinya apa? Manusia diciptakan dengan semua yang baik. Hari pertama, ada berapa hari penciptaan? 6. Hari ke-7 hari istirahat. Kenapa manusia dicipta hari terakhir? Karena memang spesial. Coba, hari pertama Tuhan ciptakan langit, bumi. Hari kedua dia ciptakan macam-macam. Baru hari terakhir Tuhan ciptakan manusia.
Kenapa hari Tuhan ciptakan manusia? Karena Tuhan siapkan semuanya dengan baik dulu, baru manusia dicipta hari terakhir untuk siap menikmati semua yang baik itu. Maka manusia diciptakan tujuannya hanya satu, agar kamu dan saya merasakan betapa indahnya kasih Allah itu. Dan tujuan Allah itu begitu indah ternyata. Dan tujuan Allah yang indah itu hanya bisa berjalan kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Dengan ketaatan. Bagaimana caranya Allah membuat kita taat? Nenek moyang kita pertama sekali, bagaimana nenek moyang kita agar bisa taat? Tuhan memberikan satu cara agar manusia bisa taat. Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan. Larangan buah pohon pengetahuan itu bukan ujian bagi Adam dan Hawa. Tapi itu adalah cara yang Tuhan sediakan kepada Adam dan Hawa. Ya beginilah caramu mencintai aku. Aku mencintai kamu dengan memberikan semuanya. Tapi agar kamu tetap terhubung dengan aku, kamu juga perlu mencintaiku. Bagaimana caranya? Kamu tidak tahu, maka aku ajari. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan itu, pastilah kamu mati. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari kehidupan. Arti dingin adalah ketiadaan panas. Arti gelap adalah ketiadaan cahaya. Maka kematian adalah ketiadaan hidup. Nah, siapa hidup itu? Allah sendiri. Maka ketika Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan, kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah kamu mati. Tuhan sedang mau mengatakan, kalau kamu tidak mencintai aku, kamu akan berpisah dengan aku. Perpisahan dengan Allah itulah yang membuat kita menderita. Maka hari ini kamu tanya, kenapa ada perang? Kenapa ada kematian? Kenapa ada kerusakan? Kenapa ada kemiskinan? Semua macam-macam. Itu semua karena satu hal, yaitu ketidaktaatan. Jadi kamu perlu sadar bahwa ternyata yang membuat seluruh dunia ini kacau itu adalah karena kita berpisah dengan Allah. Keterpisahan kita dengan Allah lah yang membuat semua yang di dunia ini jadi kacau. Rusak. Coba lihat ada deru perang. Kamu lihat ada anak-anak kecil diperkosa. Kamu melihat bagaimana kebejatan moral hari-hari ini. Ada mabuk-mabukan lah, macam-macam perdagangan manusia. Itu semua karena keterpisahan dengan Allah. Kalau kita tetap bersatu dengan Allah yang adalah kasih itu, gak mungkin kita tidak mengasihi. Kita akan tetap mengasihi. Tapi keterpisahan kita dengan Allah lah yang membuat kita semuanya jadi rusak. Tapi ketika manusia rusak, apakah Tuhan membiarkan manusia? Tidak. Apakah Tuhan membiarkan manusia, ya udah kamu rusak aja begitu? Apa yang Tuhan janjikan? Apa? Yes, keselamatan. Tapi melalui siapa Tuhan menjanjikan keselamatan itu? Melalui seorang Mesias. Nah, Mesias yang Tuhan janjikan itu Mesias yang seperti apa? Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki yang akan menginjak kepala ular dan nanti ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Jadi ingat sampai di tahap ini, kamu jangan pernah percaya kepada agama manapun. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah agama. Jangan pernah percaya kepada orang kaya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan orang yang kaya. Jangan pernah percaya kepada orang pinter, karena Tuhan tidak menjanjikan orang pinter.
Gak ada yang bisa kamu percaya. Yang harus kamu percaya adalah yang dijanjikan ini. Seorang anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kenapa harus meremukkan kepala ular? Karena ular adalah iblis. Maka yang harus kamu percaya adalah dia yang akan mengalahkan iblis. Kapan kedatangan dia yang mengalahkan iblis ini? Selama 2000 tahun, para nabi Tuhan utus untuk menubuatkan ciri-ciri anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Kalau aku memimpin kamu dari perbudakan Mesir, wahai Israel, nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan memimpin kamu dari perbudakan dosa. Kalau aku dari suku Lewi, nanti anak laki-laki itu akan lahir dari suku Yehuda. Nabi Raja Daud mengatakan 1000 tahun sebelum anak laki-laki lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tangan dan kakinya akan dipaku. Nabi Yesaya mengatakan nanti anak laki-laki itu akan ditikam. Nabi Mika mengatakan nanti anak laki-laki itu akan dilahir di kandang domba. Nabi Hosea mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Nabi Zakaria mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 keping perak. Selama 2000 tahun loh, para nabi itu terus menubuatkan ciri-ciri anak laki-laki ini agar tak sedikit pun meleset. Maka setelah genap waktunya, tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki yang dijanjikan itu. Dari keturunan perempuan anak Maria, dari suku keturunan Yehuda, lahir di kandang domba, diasingkan ke Mesir oleh Raja Herodes, mati tersalibkan di paku, itulah namanya Yesus Kristus. Maka yang kamu percaya adalah Yesus Kristus itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada keadaan kita yang semula. Kamu tahu nggak? Kamu nggak pernah diciptakan untuk mati. Manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal. Kita nggak pernah diciptakan untuk mengalami kematian. Kematian itu karena dosa. Maka yang harus kamu percaya adalah Dia yang mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Siapa yang telah mengalahkan kematian di bumi ini di sepanjang sejarah dunia? Hanya Yesus Kristus. Melalui apa Dia mengalahkan kematian itu? Melalui kebangkitannya. Jadi ketika Dia bangkit dari mati, itu menjadi pengharapan buat kamu yang takut mati. Siapa orang kaya, siapa orang pinter, siapa orang hebat, siapa orang besar, siapa orang kuat yang tidak mati? Alexander the Great adalah raja Yunani yang sangat besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Alexander the Great. Kamu tahu Napoleon Bonaparte? Dia itu orang hebat. Tetapi dia pernah kalah dengan Britania Raya. Tapi Alexander the Great tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Umur 20, umur 12, bapaknya mati. Lalu kemudian di umur 20 dia udah menguasai seluruh dunia ini dengan kekuasaan bangsa Yunani. Tak seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Tapi kamu tahu nggak? Kerajaannya besar di Makedonia. Dia punya semua. Dia kuat, dia hebat. Raja Darius, pemimpin Persia yang menindas Babilonia itu diinjak sama siapa? Alexander the Great. Tapi kamu tahu nggak? Dia kalah sama apa? Ketika dia dari Makedonia mau ke Alexandria, dia melewati perbatasan Gaza, tanah Kanaan. Dan ketika dia lewat perbatasan Gaza itu tiba-tiba dia demam. Demam tinggi sekali, semua orang panik. Waktu itu belum ada obat panas, belum ada Panadol, belum ada paracetamol. Nah, waktu itu dia panas
Asli luar biasa. Tapi kamu tahu enggak, setelah dia demam itu, dia mati. Dia yang kaya, dia yang kuat, dia yang hebat, dia yang pinter, dia yang menguasai seluruh dunia waktu itu. Dunia tengah ini dia semua kuasai. Telah dikalahkan oleh demam tinggi dan mati. Semua orang gak bisa menghindari kematian. Sekaya apapun, sehebat apapun, seterkenal apapun orang, dia pasti takluk pada kematian. Hanya Yesus Kristus yang bangkit dari mati dan tidak mati lagi. Jadi kalau kamu mau hidup, kamu hanya dan harus percaya kepada Dia yang hidup. Inilah alasan mengapa kamu di luar Yesus kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya demi wanita, demi perempuan, demi laki-laki, demi uang, demi harta, demi tahta, demi apapun itu kamu meninggalkan Yesus. Mungkin kamu sukses, kamu kaya, kamu besar, tapi ketika kamu mati selesai sudah. Tidak ada orang yang bisa membawa kekayaannya, tidak ada orang yang bisa membawa perempuan, tidak ada yang bisa membawa istrinya atau suaminya ketika dia mati. Dia mati dalam kesendiriannya kan. Sebagaimana engkau masuk ke dunia ini sendiri, maka engkau pun pergi dari dunia ini harus sendiri. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dengan meninggalkan Yesus, aku berbuat, tetap aku bisa selamat, demi laki-laki nggak apa-apa aku tinggalkan Yesus, demi perempuan, demi uang, demi posisi, demi jabatan aku tinggalkan Yesus, itu nggak akan bisa menolong kamu. Mungkin kamu akan kaya di dunia ini, tapi kekayaanmu itu nggak akan bisa memberikan kamu hidup nanti. Karena apa? Semua orang yang memiliki semua yang kamu inginkan itu telah mati dan sampai hari ini masih mati. Hanya Yesus Kristus dari Nazaret yang telah mengalahkan kematian. Dia bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan dirinya kepada 500 orang. Dan semua orang itu tercengang karena mereka melihat kenapa ada orang mati hidup kembali dan tidak mati lagi. Itu poinnya. Jadi kalau kamu mau hidup, yang kamu lakukan ini sebenarnya adalah ingin hidup kan. Kamu kuliah, kerja, cari uang demi bisa makan, demi bisa tetap hidup. Dengan banyak uang kamu bisa diet bagus, kulit cantik, bisa hidup. Dengan uang banyak, rumah besar, bisa hidup enak. Dengan uang banyak, dengan pendidikan tinggi, bisa masuk perusahaan besar, uangnya banyak, bisa makan, bisa hidup. Dengan uang banyak, bisa ke rumah sakit terbaik, bisa tetap hidup. Itu yang kamu cari kan? Hidup yang kamu cari sebenarnya. Itu yang harus kamu sadari. Kalau hidup yang kamu cari, seharusnya kamu mempercayakan jiwamu kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada yang mati. Inilah alasan mengapa kamu di luar Yesus nggak bisa buat apa-apa. Nah sekarang, tadi saya nonton di TikTok ada orang live jadi ateis. Mungkin dia mantan Kristen. Dia jadi ateis. Saya tak percaya Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan tuh mendatangkan apa buat dia? Dia meninggalkan Tuhan, hidupnya berubah kah? Tidak. Apa yang membuat dia tidak percaya Tuhan? Karena dia melihat Tuhan itu dalam sudut pandang yang salah. Dia tidak memahami Allah. Nah hari ini makanya agar kamu agar kamu bisa memahami Tuhan, kamu harus memberikan waktumu bagi Allah. Ya hari ini mungkin teman-teman mau main, hari ini saya tahu, saya pernah di usia-usia kalian ini. Masih euforia pacaran, cari jati diri. Ya itu masih, kalian berada di tahap itu. Enggak apa-apa. Tapi satu hal yang harus kalian miliki adalah kalian harus aware dengan kehadiran ilahi di dalam hidup kalian. Kalian harus percaya bahwa apapun yang terjadi, aku harus tetap bersama Tuhanku. Tanpa Tuhan mungkin kalian bisa terlihat berhasil.
Tapi kalian tuh sebenarnya masih miskin. Nggak ada kekayaan manusia yang sejati selain daripada keselamatan. Itu nggak ada. Coba betapa sia-sianya semua yang dimiliki orang pada akhirnya dia mati kan. Nggak berarti ternyata. Jadi kamu jangan menganggap sebagaimana dunia ini menganggap segala sesuatu. Dunia ini mengatakan, ayo kejar ini, kejar ini. Nggak usah ikut Yesus, nggak usah begini, pokoknya dapetin ini, dapetin ini. Kalau kamu diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu, kamu harus berani mengatakan tidak, karena aku tahu itu akan sia-sia. Itu nggak akan menolong. Makanya saking hebatnya kebangkitan Yesus itu, murid Yesus rela mati loh demi Yesus. Mana ada murid-murid guru besar di dunia ini yang rela mati demi gurunya selain murid Yesus. Kenapa murid Yesus tidak takut mati demi Yesus? Karena mereka melihat, Tuhanku telah mengalahkan kematian, untuk apa aku takut mati? Yang paling ditakuti manusia itu ya kematian, kehilangan hidup itu. Orang takut miskin karena takut mati. Orang takut jelek karena takut mati. Orang takut naik pesawat karena takut mati. Orang takut pakai skincare ini, pakai makan obat ini takut mati. Semua orang takut pada kematian. Karena memang kita tidak pernah dicipta untuk mati. Itulah bukti bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Sumber kehidupan. Karena memang kita nggak pernah diciptakan untuk mati. Itu bukti bahwa seluruh dunia ini berasal dari satu Allah. Yaitu Allah yang hidup itu, yang mencintai hidup. Maka semua orang di dunia ini berusaha menghindari kematian kan. Dengan mobil terbaru, ada ADAS, ada rem, pesawat terbaru, sayapnya bisa diginiin agar ketika belok enggak mencelong-mencelong, enggak mati, enggak meledak. Begitu kan? Motor terbaru kalau kegesek, yang kegesek ininya bukan kakinya, enggak luka. Semua begitu. Obat-obatan ini tanpa efek samping. Nah, tujuannya untuk apa? Ya untuk tidak mati. Tapi berhasil nggak? Tidak. Akhirnya semuanya mati. Hanya Yesus yang hidup. Makanya saya katakan di luar Yesus, saya tahu hari ini kamu mungkin belum bisa mengerti ini sepenuhnya. Saya mengerti, karena saya dulu juga begitu. Tapi kalau kamu mau belajar, kamu pasti bisa mengerti. Pasti bisa mengerti. Makanya saya bilang, anak muda cari dulu Tuhan. Kamu cari Tuhan dulu. Coba, kamu cari Tuhan dulu. Ketika kamu cari Tuhan, kamu akan melihat betapa indahnya hidup dengan Tuhan. Kamu udah usah khawatir kamu gak sukses. Kamu udah usah khawatir kamu gak makan. Tuhan Yesus mengatakan bunga bagong dan burung di udara saja Tuhan pelihara kok, apalagi kamu. Kalau kamu mencari Dia, gak mungkin Dia menelantarkan kamu. Kita takut mencari Tuhan karena apa? Kita malu mengikut Tuhan karena apa? Karena kita takut tidak seperti dunia ini kan? Kita tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa? Karena kita takut dipandang rendah dunia ini kan? Nanti kita tidak sukses, nanti kita tidak berhasil. Kita takut begitu kan? Nah itu, ketakutan itu meniadakan kasihmu. Karena di dalam ketakutan tidak ada kasih. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu aku dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Hari ini banyak anak muda tidak mau cari Tuhan karena apa? Mereka takut tidak diterima teman. Mereka takut tidak punya teman. Sekarang anak muda ngomongin Tuhan dianggap sok-sok Tuhan. Sekarang anak muda ngomongin pertobatan dibilang sok suci. Sekarang orang ke gereja dibilang sok rohani. Sekarang orang suka doa dibilang sok-sok baik. Serba salah.
Nah kamu jangan ikut yang begituan. Orang bilang doa itu baik malah dibilang sok rohani. Oh kamu yang roh halus. Kalau begitu boleh ditengking. Tengking dalam nama Tuhan. Tidak boleh. Karena itu cara dunia ini mengubah ideologimu. Ya. Jadi kalau hari ini kamu tidak tertarik dengan Tuhan, itu kasihan. Maka melalui tempat ini, melalui ibadahmu di rumah, melalui orang tuamu, kamu harus belajar untuk mengenali Allah. Kamu harus mencari Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu bisa memberikan apa aja untuk kamu kalau itu baik buat kamu. Dia nggak mungkin menahan itu. Tuhan tuh nggak mungkin menahan berkat yang baik kalau itu baik buat pertobatan dan keselamatanmu. Jangan takut. Jangan ketakutanmu mendahului pengenalanmu akan kasih Tuhan. Karena kita tidak mengenal kasih Tuhanlah yang membuat kita takut. Jadi kalau hari ini kamu takut, khawatir karena kamu belum kenal Tuhan. Kamu belum mengenal Allah. Makanya kamu khawatir. Makanya kamu gak tertarik dengan Tuhan. Karena apa? Ya kamu gak kenal Tuhan. Maka kamu harus belajar untuk kenal Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa mengenal Tuhan? Kamu harus belajar mengenali dirimu dulu. Kenali dulu dirimu. Oh Tuhan, aku ini orang lemah ya Tuhan. Oh Tuhan, aku ini orang berdosa ya. Tuhan, ternyata aku gak bisa buat apa-apa Tuhan. Tuhan, ternyata aku ini jahat ya Tuhan. Tuhan, ternyata aku ini bodoh. Kamu harus mengakui kelemahanmu. Agar dengan mengakui kelemahanmu, kamu datang kepada Tuhan. Jadi kamu dalam hidup ini tidak lagi mengandalkan dirimu. Kamu mengandalkan anugerah Allah. Itulah anak muda yang hebat. Anak muda itu menggunakan kemudaannya, menggunakan kekuatannya untuk pengharapan. Bukan menggunakan kekuatannya bagi dirinya sendiri, tidak. Contoh tuh Timotius. Umur 20 tahunan Timotius sudah menjadi uskup. Menjadi pemimpin jemaat. Menjadi penatua. Hebat kan dia? Saya nggak bilang kamu jadi uskup kok. Saya nggak bilang kamu jadi pendeta. Tapi kamu harus kenal Tuhan. Timotius itu mengikuti cara hidup bapak rohaninya. Yaitu Paulus. Makanya kamu perlu punya bapak rohani. Kamu perlu mencari bapak rohani kamu yang bisa membimbing kamu secara rohani. Sehingga itu bisa memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu kedamaian, ketenangan, dan yang paling penting adalah keselamatan batin. Sehingga kamu melihat hidup ini, wah, kalau kamu melihat hidup ini dengan sudut pandangnya Tuhan, itu kamu tidak akan pernah menemukan yang seperti itu. Kalau kamu melihat hidup bagaimana Tuhan melihat hidup, hatimu akan penuh dengan ketenangan. Ketenangan yang tidak diberikan dunia, tapi dari Allah. Makanya Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, karena aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Makanya saya mau bilang kepada teman-teman, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut bahwa Allah tidak menyukai kamu. Kalaupun misalnya, tapi aku masih gagal, aku masih belum layak, aku masih orang berdosa, enggak apa-apa. Justru Tuhan datang untuk menjemput orang berdosa. Kalau kamu rasa suci ya enggak bisa. Justru kamu harus menyadari keberdosaanmu. Tapi ketika kamu merasa berdosa, itu bukan menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi itu justru menjadi alasan untuk datang kepada Tuhan. Kalau sakit gigimu makin parah, artinya kamu harus segera datang kepada dokter. Bukan malah menjauhi dokter. Kalau menjauhi dokter nanti meletup. Nah kalau kita menyadari kita berdosa, kita menyadari kita rusak. Aduh aku rusak banget, aku berdosa sekali. Itu artinya kamu harus segera datang sama Tuhan. Bukan malah menjauhi Allah. Itu yang harus Anda perhatikan. Karena dalam hidup ini, tanpa Tuhan, mungkin bagi dunia kita terlihat berhasil. Tapi di dalam batin, kita tuh menderita. Maka ketika kita mati dalam keadaan batin yang demikian, tidak mungkin selamat.
Kamu bayangkan gak betapa indahnya bertemu dengan Tuhan? Tidak bisa dibayangkan. Timbul dalam hati pun tidak pernah. Berjuanglah untuk itu. Dan minta kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, mampukan aku untuk rindu mengenal kamu. Nanti kamu habis dari tempat ini, masuk dalam kamarmu, coba berdoa begini. Tuhan, aku mau rindu mengenal Engkau Tuhan. Aku mau kenal kamu Tuhan. Aku mau tahu kamu dong Tuhan. Tuhan, ajari aku untuk bisa mengerti kamu. Mampukan aku untuk bisa melihat kamu Tuhan. Tolong aku untuk bisa berjalan samamu Tuhan. Coba kamu doa begitu. Tuhan itu dekat sekali nanti dengan kamu. Dan kamu akan melihat, oh begini ya hidup bersama Tuhan. Jadi kamu gak capek lagi cari pengakuan orang lain. Kamu gak peduli lagi penilaian orang lain. Kamu gak perlu lagi cari jati dirimu dari pendapat orang lain. Orang lain bilang aku ganteng karena hidungku 5 cm. Aku dibilang ganteng karena mukaku kecil. Aku dibilang cakep karena rambutku panjang tak pendek. Aku dibilang maco karena botak. Bukan begitu lagi. Karena apa? Nilaimu, value-mu tidak tergantung pandangan orang. Tapi sebagaimana kamu diciptakan Allah sejak semula. Dan itulah yang harus kamu pelajari untuk bisa kamu terima. Mau ya doa begitu ya? Jadi nanti pulang dari sini, masuk dalam kamarmu, berdoalah demikian. Nanti tuh kamu akan melihat betapa indahnya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami penuh dengan syukur kepadamu bahwa Engkau mengajari kami untuk terus mencari Engkau. Engkau memperkenankan Engkau bagi kami dan Engkau menerima kami padamu sendiri. Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami dan mendukung kami untuk tiba pada hal-hal yang baik menurut ketetapan-Mu. Tuhan, kami anak-Mu, ajari kami untuk bisa berjalan dengan Engkau dan ajari kami untuk membantu. Dan bantu kami untuk selalu mencintai Engkau. Kami tidak tahu diri kami, bahkan kami juga enggak bisa mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk mengenal Engkau dan tolong kami untuk sadar bahwa kami ini butuh Engkau. Tolong kami agar kami tertarik dengan Engkau. Sungguh bahaya jikalau kami tidak punya ketertarikan tentang Engkau. Tertarik dengan pencipta kami, bukankah itu adalah sebuah kekejian yang besar di hadapan-Mu? Kami sadar kami telah berdosa, kami sadar kami telah jahat terhadap Engkau Tuhan. Maka Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami. Kami serahkan masa depan, kami serahkan sekolah, kami serahkan studi, kami serahkan orang tua kami serahkan harapan-harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jadi kehendak-Mu, tapi sebelum semuanya itu terjadi, bantu terlebih dahulu kami Tuhan untuk mengenali kehendak-Mu agar kami tidak kaget. Tolong kami untuk mengerti anugerah-Mu sehingga ketika kami jatuh dalam dosa kami tidak kaget, kami tidak putus asa, kami tidak marah, kami tidak mengutuki diri. Ajari kami untuk semakin rendah hati agar apabila harapan kami tidak terjadi, kami tetap yakin bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami karena Engkau bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Engkau tidak pernah putus asa terhadap kami, tapi kamilah yang menjauhi Engkau, kamilah yang melupakan-Mu, dan kamilah yang tidak mengingat nama-Mu. Itulah yang kami perbuat Tuhan, karena dalam kemudahan kami ini, kami berusaha untuk hidup bagaimana dengan tuntutan dunia. Tapi firman-Mu berkata kami tidak demikian karena kami adalah anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk selalu mengerti bahwa kami ini adalah kekayaan-Mu, kami ini adalah milik-Mu, sehingga kami akan berjuang untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami menyadari pada akhirnya Tuhan semua berakhir pada kematian. Hanya Engkau yang telah hidup dari mati. Semuanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Bahkan Raja Salomo yang paling kaya itu pun pada akhirnya dia mengatakan semuanya sia-sia dan semuanya sia-sia. Ternyata Tuhan gak ada yang bisa kami banggakan selain Engkau. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain daripada pribadi-Mu
Dan tidak ada yang bisa kami pamerkan selain daripada kemurahan-Mu Tuhan. Karena semuanya sia-sia. Apapun yang kami miliki ternyata tak akan berakhir kepada kehidupan yang kami mau. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bangga, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh senang, kami happy mengenal Engkau. Kami bahagia tahu pribadi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah untuk selalu hadir dalam hati kami, agar setiap hari dalam hidup kami selalu mengingat Engkau dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau akan menggunakan kemudaan kami bagi kemuliaan-Mu, kemanapun kami akan melangkah, apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami sedang perjuangkan, biarlah itu kembali kepada kemuliaan Tuhan dan kepada perkenanan Tuhan. Tuhan memelihara anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Buatlah mereka menjadi anak muda yang cinta Engkau, yang mengenal Engkau, yang mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau, dan yang lebih penting adalah hidup menurut kehendak-Mu. Karuniakanlah kepada kami anak muda ini, di tengah kesombongan dunia ini, berikan kami kerendahan hati, hadiahkan kami kerelaan agar kami tidak menghina siapapun, kami tidak mengumpat siapapun, kami tidak memandang rendah siapapun, dan kami tidak memandang sebelah mata siapapun. Tapi biarlah kami menangis bagi seluruh dunia ini, karena semuanya telah mendukakan hati-Mu dan semuanya telah menderita. Biarlah kami juga merasakan penderitaan-Mu dengan tangisan dan air mata kami, bahwa ternyata semuanya butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah dan termulialah Engkau. Layakkan kami berdoa dan penuh syukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.